Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucky Mewina Misti Pratama, mahasiswa program studi pendidikan sejarah FKIP Universitas Riau. Nah, di sini saya membuat video untuk menjawab soal UTS mata kuliah inovasi pendidikan, yang mana dosen pengampunya adalah Bapak Nurdiansah MPD. Baiklah, saya akan menjawab satu persatu dari 5 soal yang diberikan oleh Bapak mengenai soal nomor 1, yakni mengenai istilah apa yang tepat untuk digunakan dalam dinamisasi pendidikan, upaya memenuhi kebutuhan dan tuntutan perkembangan zaman, dan hubungan dengan modernisasi. Nah, jadi ada 3 istilah, yakni inovasi, discovery, dan invention. Yang mana ketiga kata ini adalah kata di dalam bahasa Inggris yang apabila diartikan ke dalam bahasa Indonesia, kata ini mempunyai arti yang sama gitu, yakni kuncinya adalah pembaruan. Dan kata ini bisa digunakan dalam pendidikan. Hanya saja mungkin perbedaan dalam kata ini itu di penggunaan dan penekanan katanya atau kalimatnya saja. Lalu apa hubungannya dengan modernisasi tadi? Nah, kita artikan dulu modernisasi ini apa gitu. Jadi modernisasi ini adalah pembaruan yang lebih maju. Jadi sesuatu hal yang modern pasti itu sifatnya lebih maju dari yang sudah ada. Saya contohkan ya, saat ini adanya proyektor yang lebih canggih dan lebih maju tentunya daripada penggunaan papan tulis. Nah, saya ambil kata dari ahli, yakni Eisenstadt, menjelaskan bahwa menurut sejarahnya modernisasi adalah proses perubahan sistem sosial, ekonomi, dan politik yang telah berkembang di Eropa Barat dan Amerika Utara dari abad ke-17 sampai abad ke-19, dan kemudian telah berkembang pula di berbagai negara di Eropa. Jadi hubungan antara inovasi dan modernisasi sangat berkaitan karena keduanya memiliki kesamaan dari inovasi dan modernisasi. Keduanya merupakan perubahan sosial. Perbedaannya hanya pada penekanan ciri dan perubahan itu sendiri. Nah, inovasi menekankan pada ciri adanya sesuatu yang diamati sebagai sesuatu yang baru. Nah, bagi individu atau masyarakat, sedangkan untuk modernisasi itu menekankan pada adanya proses perubahan dari tradisional ke yang modern, atau dari yang belum maju yang ke lebih maju, itu sudah maju lah istilahnya gitu. Nomor 2, mengenai model inovasi pembelajaran yang pernah saya terapkan atau kembangkan dan merupakan implementasi dari teori banyak ahli, yang yakni saya terapkan itu discovery learning. Tetapi discovery learning yang saya kembangkan atau saya terapkan ini ada perbedaannya dengan yang biasa digunakan oleh guru-guru, yakni kalau biasanya kan hanya siswa yang harus mencari dan aktif dalam pembelajaran. Tetapi dalam pembelajaran ini saya terapkan bagaimana guru bisa memberikan soalan atau kasus yang bisa menarik dan mencuri perhatian muridnya, serta menggunakan metode-metode pembelajaran yang lebih canggih serta lebih efektif tentunya. Menurut satu ahli ya, yakni saya ambil yaitu Cahyo, menurut Cahyo menjelaskan bahwa model pembelajaran penemuan atau discovery learning ini merupakan salah satu metode pembelajaran yang mana peserta didik itu mendapatkan pengetahuan yang baru gitu, yang sebelumnya belum diketahui, serta tidak melalui pemberitahuan, tetapi peserta didik ini yang menemukan itu sendiri. Jadi peserta didik inilah yang aktif untuk dalam hal pembelajaran. Nomor 3, untuk jawaban soal nomor 3, yang mana apakah perubahan yang begitu pesat dalam bidang pendidikan ini merupakan sebuah inovasi atau faktor perubahan pemegang kebijakan. Nah, jadi bagi saya sendiri ya, apakah ini murni itu inovasi atau sekedar perubahan pemegang kebijakan? Dari saya itu ini adalah murni gitu, merupakan inovasi. Saat ini kita lihatlah situasi kehidupan kita sudah jauh berbeda dari sebelum pandemi itu melanda. Nah, begitu juga dengan dunia pendidikan yang sudah menerapkan sistem yang berbeda pula dalam hal pelaksanaan ataupun sistem yang tadi saya katakan. Juga mengikuti situasi yang ada saat ini.
Dan saya lihat saat ini perkembangan pendidikan sudah berproses untuk maju dan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, itulah bagaimana inovasi yang ada saat ini itu mengikuti zaman. Dan nomor 4, apakah setiap perubahan baru di bidang pendidikan membawa perbaikan atau malah sebaliknya? Karena kita melihat output pendidikan sekarang dengan 20-an tahun yang lalu. Untuk menjawab pertanyaan ini ya, saya mengambil kalimat yang cukup sering saya dengar, yakni setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Nah, kenapa saya mengutip kalimat tersebut? Kalimat ini karena anak-anak sekarang ya, saya lihat berbeda dengan anak-anak yang ada di 20 tahun yang lalu. Walaupun saya belum ada di 20 tahun yang lalu ya. Tantangan pendidikan yang sekarang pastinya lebih besar daripada tantangan pendidikan yang 20 tahun lalu. Lantas, apakah inovasi yang dibuat sekarang ini sudah baik dan tidak sebaliknya? Jika saya lihat, saya saat ini, inovasi pendidikan banyak membuat perubahan yang lebih maju. Di samping itu, ada pembaruan yang mungkin tidak optimal atau tidak efektif karena kurang adanya penunjang atau fasilitas yang memadai untuk melakukan sebuah inovasi yang diterapkan. Nah, hal inilah yang masih menjadi PR bagi pemegang kebijakan untuk senantiasa memeratakan inovasi ataupun fasilitas yang ada di seluruh Indonesia dan sekolah yang ada di Indonesia ini, agar pemerataan pendidikan itu lebih maju dan juga lebih luas. Nomor 5, untuk soal nomor 5 itu konsekuensi langsung. Itu adalah suatu inovasi mempunyai pengaruh yang segera yang cepat terhadap individu atau suatu sistem sosial. Sedangkan konsekuensi tidak langsung adalah inovasi yang memberikan pengaruh yang tidak segera atau tidak cepat Konsekuensi langsung, suatu inovasi pendidikan menghasilkan perubahan-perubahan sistem sosial yang terjadi sebagai respon segera penyebaran suatu inovasi. Nah, konsekuensi tidak langsung. Untuk konsekuensi tidak langsung ini adalah perubahan-perubahan dalam sistem sosial yang terjadi sebagai hasil konsekuensi langsung suatu inovasi yang masih memerlukan upaya tambahan dan prosesnya itu masih juga memerlukan waktu yang lebih lama. Lantas, apa contoh dari konsekuensi pendidikan? Salah satu contoh dari konsekuensi pendidikan inovasi ini dalam pendidikan adalah pemanfaatan sarana teknologi informasi dalam bidang pendidikan. Nah, itulah bagaimana pemanfaatan itu sangat kurang. Itulah video yang saya terapkan.